Soekarno memiliki daya nalar yang sangat luar biasa, kecerdasan alamiah dan komitmen untuk membela orang yang tertindas, gitu kan. Ada jargonnya, adalah Bung Karno adalah penyambung lidah rakyat, gitu kan. Ini secara retorika sangat luar biasa, gitu kan. Revolusi belum selesai, gitu, karena para imperialis, kolonialis masih ingin menguasai Indonesia. Dan saat itu memang ada kekuatan politik yang dilatar belakangi oleh ideologi Marxisme, yaitu adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dan Soekarno memilih untuk kerjasama hingga akhir hayatnya. Dia tidak membubarkan PKI yang secara fakta memang melakukan upaya kudeta, gitu kan. Itu pun kontroversi, gitu kan. Di sini bahwa Soekarno menjadi seorang pemimpin revolusi. Dia menggunakan sistem demokrasi terpimpin, gitu kan. Ini mirip dengan diktator proletariat, gitu kan. Jadi ada seorang pemimpin yang harus menunjukkan jalan kepada jalan revolusi, menggerakkan massa. Ini sesuatu yang seperti ya layaknya seperti kaum Leninisme, gitu kan. Tapi tentu saja ini adalah suatu pilihan Bung Karno di dalam menyikapi suatu sejarah, gitu kan. Ya karena sikap kritis dan dialektik terhadap kekuatan asing di zaman Bung Karno itu masih kuat, gitu kan. Ya Inggris, Amerika, dan negara yang berafiliasi dengan Inggris dan Amerika ya masih ingin mendikte Indonesia, gitu kan. Hal ini menyebabkan Bung Karno untuk memilih ya melakukan suatu perlawanan, gitu kan, secara politis, secara hubungan internasional, bahkan secara olahraga, gitu kan. Bung Karno memiliki suatu metode berpikir yang kritis. Bahkan dia membuat gerakan non-blok, gitu kan. Konferensi Asia Afrika, gitu kan, menyadarkan bahwa suatu bangsa, suatu persatuan bersama, gitu kan, di dalam upaya untuk membebaskan manusia dari penjajahan, gitu kan. Ini teori kritis ini dibawa ke suatu pandangan dunia, gitu kan, tentang kemanusiaan, tentang humanisme. Tidak boleh lagi ada penjajahan, harus ada keadilan, kesetaraan, gitu kan. Bahkan gerakan non-blok itu suatu upaya sintesis, gitu kan, daripada memilih Amerika atau memilih blok Rusia, gitu kan, atau Uni Soviet yang saat itu sedang besar-besarnya, gitu kan. Karena Indonesia memiliki politik bebas aktif, gitu kan. Jadi sinilah sisi moderat dari Bung Karno. Tapi Bung Karno memang dicap atau memiliki kedekatan dengan Partai Komunis, misalnya, apalagi dengan saat itu adalah Partai Komunis dari Tiongkok atau Cina, gitu kan, yang memiliki suatu progresivitas untuk mengambil kekuasaan saat itu, gitu kan. Dan Nasakom itu adalah suatu ide dari Bung Karno. Intinya adalah politik keseimbangan Bung Karno, gitu kan. Bung Karno ingin melihat potensi mana saja yang bisa membantu Bung Karno untuk melawan imperialisme, melanjutkan program revolusionernya, gitu kan. Ya ada sisi orang nasionalis, agama, dan komunisme ini, gitu kan. Meskipun tahun 65 komunisme ini menjadi suatu permasalahan dan akhirnya dibubarkan oleh tentara, berakhirlah komunis itu. Jadi Indonesia pernah mengalami suatu dialektika, gitu kan. Dialektika sejarah baik secara ide atau praksisnya, gitu kan, bahwa pemahaman kiri pernah menjadi ada di tengah-tengah masyarakat, gitu kan. Sebelum peristiwa 65 dan lalu setelah itu dihapuskan banyak ajaran tentang kiri, Marx, tentang Leninisme, bahkan yang berafiliasi disingkirkan, gitu kan. Dan sesuatu yang sangat memang dilematis kita berbicara tentang Marxisme, dan memang di dalam sejarahnya selalu yang berideologi Marx ini selalu ingin merebut kekuasaan, gitu kan. Cuma ya di Prancis sampai sekarang masih ada partai komunis, di Inggris juga ada, tapi ya tidak hilang, gitu kan. Di Indonesia memang salahnya saat itu adalah ingin merebut kekuasaan
dengan cara senjata itu saja sih memang. Ya memang ketika afiliasinya dengan saat itu PKC, ya inilah konsekuensinya dari ajaran dan para aktivis kiri saat itu gitu kan. Saya pikir ini adalah sesuatu yang fakta sejarah gitu kan, bahwa dulunya memang gerakan kiri atau Marxisme apalagi menjadi suatu partai ini pernah mewarnai perjalanan politik di Indonesia, sangat mempengaruhi hingga akhirnya ya terkikis juga, tidak ada lagi gitu kan. Tapi secara metode dan metodologi tentang pemikiran kiri, tentang pemikiran kritis, ini selalu hidup gitu kan di dalam teori sosiologi, misalnya tentang perubahan sosial, kritik sosial, tentang alienasi. Begitu juga dalam budaya gitu kan. Ya para Marxis itu kan rasional dan juga anti feodal gitu kan. Meskipun ya Bung Karno katakanlah anti feodalisme, tapi dia menjadi raja gitu kan. Ini sesuatu yang kontradiksi juga gitu kan. Juga secara ekonomi ya pemikiran Marxisme ini sangat penting juga untuk kita hayati gitu kan. Bagaimana praktek penguasaan, bagaimana praktek trickle down effect gitu kan. Kita hanya menerima tetesan-tetesan keuntungan dari para pengusaha gitu kan. Kita hanya menjadi seorang yang menerima hal yang menerima keuntungan yang kecil diakibatkan penguasaan ekonomi oleh kapital gitu, baik itu dalam tambang gitu. Jadi sini ada kolaborasi antara pemerintah dengan penguasa tambang untuk mendapatkan keuntungan. Ya tentu saja negara akan mengambil pajak dari sana gitu kan. Tapi mungkin bagi kaum Marxisme ini ada sesuatu penguasaan gitu kan. Dan dalam wilayah agama memang tentu saja Bung Karno ini pernah hidup bersama host Cokro Aminoto atau Haji Umar Said Cokro Aminoto, pendiri dan pimpinan yang legendaris Syarikat Islam. Sebenarnya SI atau Syarikat Islam ini juga sangat agak ketar-ketir juga menghadapi gerakan kiri juga ini. Bahkan Cokro Aminoto menulis buku tentang sosialisme dan Islam gitu kan. Dia ingin menuliskan bahwa di dalam Islam itu ada suatu semangat sosialisme juga gitu kan, keadilan, kesetaraan gitu kan. Ya memang teorinya dari Barat, tapi di Indonesia sudah ada gitu kan. Bahkan Islam sendiri mengajarkan tentang kesetaraan, keadilan gitu kan. Nah, Bung Karno sudah berdialektika tentang Islam, dan saya pikir Bung Karno ini dekat dengan para pemikir Islam, bahkan ulama, misalnya dekat dengan Kiai Haji Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, bahkan dengan Syekhona Khalil pernah bertemu. Ya Bung Karno memiliki kedekatan gitu kan. Terlepas misalnya pernah menghukum Buya Hamka gitu kan. Ya pasti ini suatu dinamika politik lah ya, dinamika politik di dalam pemahaman Bung Karno mengatasi suatu kondisi saat itu gitu kan. Bahkan Bung Karno menghadapi temannya sendiri yaitu Kartosuwiryo yang menjadi pimpinan NI atau Negara Islam Indonesia gitu kan. Jadi intinya Bung Karno berusaha untuk melepaskan semua batasan pemikiran gitu kan. Dia tidak menakuti kaum Islamisme, dia tidak takut kepada nasionalisme, dia juga tidak takut kepada komunisme. Yang dia inginkan adalah persatuan gitu kan. Menjaga core bangsa ini terus bisa maju, berkembang tanpa diganggu oleh para imperialisme. Meskipun ya Bung Karno pada satu sisi jatuh kepada semacam sikap atau keadaan yang terlalu ideologis gitu kan. Ideologis, sehari-hari berbicara tentang ideologi, yang menurut Hatta sudah saatnya kita berbicara mengenai membangun bangsa ini, membangun ekonomi gitu kan. Sehingga ketika praktek Bung Karno itu terlalu bersifat politis, panglima menjadi politik gitu kan. Pembenahan ekonomi itu bagaimana gitu kan. Ketika dia akhirnya Bung Hatta menulis tentang demokrasi kita, itu bagian dari kritik terhadap demokrasi terpimpin gitu kan. Saat ini memang pemikiran Bung Hatta itu tentang ekonomi kerakyatan itu sesuatu yang harus menjadi bagian dari esensi dari ekonomi Pancasila gitu kan.
Ya Bung Karno juga punya berbicara tentang ekonomi yang berdikari gitu kan, berdiri di kaki sendiri, itu sesuatu yang sebenarnya bagian dari pemahaman tentang ekonomi Pancasila gitu kan. Dan akhirnya kita harus sampai pada suatu kesadaran fakta bahwa politik ini mewarnai tentang eksistensi suatu ideologi diterima atau tidak gitu kan. Di Indonesia filsafat Marxisme tidak bisa diterima di ruang publik, tapi di dalam ruang diskursus boleh-boleh saja sebagai suatu pengetahuan gitu kan, sebagai suatu istilahnya sejarah gitu kan, bisa gitu kan. Tapi untuk mensosialisasikan komunisme itu tidak boleh gitu kan, karena ya itu ideologi yang terlarang gitu kan, sesuatu yang terlarang. Dan sampai saat ini kita harus paham juga bahwa Bung Karno itu bukan komunis, dia juga bukan seorang Marxis, bukan. Bung Karno bukan seorang Marxis, dia seorang nasionalis ya. Bahkan dia mensintesiskan antara pemahaman mengenai ideologi dunia, sosialisme, liberalisme, ya membentuk suatu yang lebih membumi, yaitu Pancasila gitu kan. Ya Pancasila ini kan suatu ajaran yang digali dari bangsa Indonesia ini tentang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, kemudian tentang istilahnya musyawarah, persatuan nasional, dan keadilan sosial gitu kan. Ya Pancasila ini memang ada suatu kesadaran yang sebenarnya Bung Karno lihat dari bangsa Indonesia ini gitu, tentang gotong royong gitu kan. Tentang adanya suatu sikap bermusyawarah, kemudian religi gitu kan. Bangsa Indonesia ini religi gitu kan, ya religi yang tentu saja harus bisa membuat peradaban yang baik gitu kan. Nah Marxisme sebenarnya dikritik juga oleh Hatta gitu kan, oleh Syahrir gitu kan, hanya memproduksi manusia massa gitu kan. Ya kritik Syahrir terhadap Bung Karno dengan gaya ideologisnya itu hanya mencetak manusia massal gitu kan. Walaupun di dalam politik itu massa itu penting gitu kan. Ya akhirnya partainya Syahrir atau PSI itu kan ya sedikit kalah gitu kan, bahkan dibubarkan gitu kan. Jadi Syahrir lebih memfokuskan untuk membina kader yang terpilih gitu kan, yang cerdas gitu kan. Tidak seperti misalnya Bung Karno menggalang massa gitu kan, yaitu politik seperti itu gitu kan. Dalam Marxisme seperti itu adalah membina basis gitu kan, untuk melakukan perubahan, karena perubahan itu hanya digerakkan oleh massa gitu kan. Ya Bung Karno sangat memahami ajaran ini, yang bisa merubah keadaan itu ya tentu saja dalam massa gitu kan, orang banyak gitu kan. Ya Bung Karno membaca bukunya Tan Malaka mengenai Nars, Republik, tentang Gerpolek, tentang Madilog. Ini sesuatu yang tentu saja sangat membuat Bung Karno semakin berdialektika gitu kan. Tapi Bung Karno tidak mau didikte oleh ideologi yang tentu saja tidak sesuai dengan karakter kondisi sosial politik bangsa Indonesia gitu kan. Tidak bisa Bung Karno mempraktekkan komunisme di Indonesia, tidak bisa Bung Karno mempraktekkan liberalisme gitu kan, sehingga melakukan suatu ketimpangan sosial saat itu gitu kan. Jadi pengalaman Bung Karno yang hidup di saat itu adalah suatu ya keadaan saat itu gitu. Itulah Lebenswelt Bung Karno gitu. Dia menemukan suatu ideologi yang bisa menggerakkan massa gitu kan, tidak hanya menjadi onani intelektual gitu kan. Ya Marxisme itu kan menggerakkan massa gitu kan. Ali Shariati di Iran dipengaruhi oleh Marxisme, Hasan Hanafi, Don Paulo Freire, bahkan Lenin sendiri gitu kan. Jadi Soekarno saat ini memang mewariskan suatu wawasan tentang pemikiran, tentang suatu sikap politik, tentang suatu ajaran, bahkan tentang falsafah bangsa, yaitu Pancasila gitu kan. Pancasila itu ke kiri tapi ke tengah lagi gitu kan.
Kiri itu ada sosialisme gitu, pembelaan terhadap rakyat kecil gitu kan. Ya sampai saat ini bahwa negara kita sudah memberikan jaminan sosial kepada masyarakat, menjamin pendidikan walaupun yang masih terbatas, kemudian menjamin kesehatan dengan BPJS, kemudian eksistensi PLN ini juga menjadi perusahaan listrik negara ini kan tentu saja yang tidak bisa dibeli oleh swasta ini kan menyatakan bahwa ya ada kepentingan hajat orang banyak itu dipelihara oleh negara. Ini kan sesuatu yang sosialis gitu. Juga adanya BLT itu bagian dari sosialisme juga gitu. Langsung kepada masyarakat memberikan bantuan seperti itu gitu kan. Jadi negara kita ya negara yang sebenarnya mempraktekkan jalan sosialisme juga gitu kan. Tapi tentu saja adalah Pancasila gitu kan. Dan tentu saja di dalam perumusan Pancasila ini ya tidak bertentangan dengan ajaran agama gitu kan. Tidak ada substansi dari Pancasila bertentangan dengan ajaran agama gitu kan. Adanya suatu pertentangan ya karena ada suatu bentuk ideologi gitu kan, ideologi pergerakan itu saja gitu kan. Tapi secara substansi tidak ada yang bertentangan dengan Islam Pancasila itu. Nah dari ini pemikiran Bung Karno bisa kita lihat sebagai sesuatu yang beraneka ragam. Saya tidak menjelaskan bahwa Bung Karno sangat seorang Marxis, tapi saya hanya berusaha untuk menjelaskan tentang metode dan metodologi yang digunakan oleh para pemikir kita, para pendiri bangsa kita, itu Tan Malaka, Syahrir, Hatta, Bung Karno, bahkan Amir Syarifuddin, atau misalnya siapa lagi para pemikir yang terkenal gitu kan di Indonesia, misalnya Soehoki gitu kan, atau Sujatmoko gitu ya, walaupun akhirnya mereka memiliki pemikiran yang berbeda, bahkan mengkritisi tentang filsafat Marxis gitu kan. Sesuatu yang sangat tidak masuk akal bahwa kita sebagai seorang yang memiliki kesadaran yang kritis juga hidup di alam demokrasi ini harus terjebak dengan pemikiran yang sangat dogmatis saat ini gitu kan. Jadi para pengkritik Marxisme saat ini sudah banyak, misalnya Gramsci, kemudian ada mazhab Frankfurt, Habermas gitu kan. Ya intinya ideologi yang bersifat tertutup sehingga tidak bisa dikritik, tidak bisa dievaluasi, tidak bisa diganti ketika memang tidak relevan dengan zaman lagi gitu kan. Ya ini sesuatu yang harus terus digali oleh kita gitu, bahwa kesadaran segala sesuatu yang bersifat tertutup, bertentangan dengan relevansi zaman, ya ini mungkin akan tertolak gitu kan. Nah, kritik terhadap Marxisme yang mungkin tidak relevan lagi, bahkan bangsa Tiongkok atau negara Cina saat ini kan tidak lagi menggunakan cara ideologi Mao Zedong gitu kan. Sekarang kan ya orang Republik Rakyat Tiongkok, mereka oke lah ada partai komunis Cina gitu, PKC, tapi dalam pergerakan, di dalam ekonominya mereka ya tidak menggunakan jalan ideologis lagi. Ya ekonomi saja, bahkan